Orang-orang sekarang yang sering memvonis banyaknya, oh kalau hukum kisos tidak ada, pemerintah tidak terapkan, berarti masalah togut. Togut ini berarti yang disembah selain Allah. Teman-teman sekalian, wahai anak-anak muda muslim, tenangkan pikiran, masukkan iman dalam hati, jangan terbawa dengan arus fitnah yang terjadi. Main vonis pemerintah Indonesia ini kafir, pemerintah ini kafir, pemerintah ini kafir. Ya akhi, siapa kamu? Duduklah, ibadahlah kepada Allah, azan ke masjid, baca Quran, perbanyak ibadah, jaga mulut. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan akhir, dia cuma ucapkan yang baik, yang dia tahu dan dia tahu bermanfaat buat dia di akhirat, atau dia diam. Ini ikut campur, nggak usah. Sekarang antum memvonis si fulan tidak benar, si fulan tidak benar. Dari mana ilmu antum tidak benar? Indonesia ini bukan negara Islam. Tapi teman-teman sekalian, berapa presiden kita? 5 atau 6 sebelumnya yang sampai sekarang Muslim atau bukan? Muslim. Salah satu syarat negara Islam pemimpinnya Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakat Muslim atau bukan? Nah, tinggal yang ketiga syaratnya, terterapkannya hukum Islam, kan gitu. Baik, pertanyaan di Indonesia, apakah hukum Islam sudah diterapkan? Hah? Sudah akhi, sebagian belum. Sekarang begini nanti, ini hukum Islam belum? Bukan duduk di majelis ilmu begini. Hah? Takbir masjid, hukum Islam bukan? Azan dikumandangkan, 5 waktu sholat dikumandangkan. Kalau kita Ramadan diiklanin nggak? Baik, kalau kita pergi haji, jemaah haji pergi nggak? Pemerintah buat nggak program haji? Puasa Ramadan, zakat, ada badan zakat nasional. Kita bebas, antum sekarang buat yayasan, kumpulin zakat, sedekahkan, buka rumah anak yatim, buka pesantren. Kita punya pengadilan agama, antum nikah dengan cara Islam bukan? Baik, antum cerai Islam. Ada majelis ulama enggak di Indonesia? Teman-teman sekalian, yang belum diterapkan di Indonesia apa? Pencuri potong tangan, ya? Orang berzina dirajam. Ini bagian daripada syariat, bagian, bukan totalitas syariat di situ. Harus kita tenangkan pikiran dan hati kita, teman-teman. Jangan terbawa cuma emosional dan ilmunya kurang, akhirnya kemana-mana nih, gitu kan? Ban mobil kita kalau bannya lagi kempes, tambah angin saja, jalan. Kita enggak, kempes, buang semua mobilnya. Lah iya, langsung main vonis. Teman-teman, manusia semua bisa berbuat salah, punya kekurangan, gitu kan? Tetapi kita mendoakan. Yang saya lihat adalah kita di Saudi misal contoh ya, saya karena pernah tinggal di sana, saya melihat di setiap mimbar hari Jumat disebutkan. Nanti antum bisa lihat di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid yang dikatakan taghut kullu ma'ubida min dunillah. Itu yang pertama. Setiap apa yang disembah selain Allah, itu namanya taghut. Yang kedua dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ini perkataan Imam Malik yang pertama. Yang kedua Ibnu Qayyim mengatakan kullu ma tajawaza bil abdu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang dilakukan oleh hamba dengan melewati batas dari yang disembah, yang ditaati atau yang diikuti. Ini namanya taghut. Kalau disembah, yang ditaati. Tentunya yang disembah ini dia redho disembahnya. Kalau yang tidak redho nggak masuk taghut. Seperti orang menyembah Nabi Isa atau menyembah Nabi Muhammad, nggak bisa dikatakan Nabi Muhammad taghut, tidak. Ini maksudnya yang disembah dan dia redho. Seperti orang, ya dia pakai sorban, murid-murid datang, cium tangannya, minum kobokannya, cium kakinya, ini taghut. Karena dia senang orang nyembah dia. Banyak gak seperti itu? Iya. Orang datang pada dia sampai ruku dan sujud, dan dia senang. Orang seperti itu. Ini taghut yang seperti ini. Kalau dia redho dengan perbuatan itu. Kalau dia nggak redho, nggak masuk ke dalam itu. Nabi Isa disembah. Redho nggak Nabi Isa? Tidak redho. Nggak masuk taghut. Yang redho. Jadi orang disembah atau yang mengajak orang untuk menyembah dirinya, ini taghut. Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, taghut. Dukun-dukun, tukang sihir, taghut. Iblis laknatullah, taghut. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah di bagian akhir. At-tawaghit katsirah, ru'usum khamsah, kata beliau. Bahwa taghut itu banyak sekali, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih. Ini taghut, iblis. Yang kedua yaitu orang yang dia mengajak orang untuk menyembah dirinya.
Man da'a ila ibadah nafsi. Yang ketiga yaitu man ubida wa huwa radin. Barang siapa yang disembah dan dia redha. Ini tagut. Yang keempat yaitu tukang-tukang sihir, dukun-dukun, ini tagut. Tukang ramal, ini tagut. Yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tagut. Yang pokok yang pertama tagut itu siapa? Iblis laknatullah. Baru kemudian yang lainnya. Ini nabi-nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, itu mereka walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Setiap nabi, setiap umat kami utus seorang rasul. Jadi setiap umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih ada rasulnya. Makanya rasul banyak, nabi lebih banyak lagi. Rasul ada 313 rasul alaihi wassalatu wassalam, yang terkenal 25. Adapun nabi 124.000 nabi. Nabi itu ada 124.000 nabi. Itu disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Ibn Hibban dan yang lainnya, sahabat Abu Dzar. Dan saya bawakan dalam buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul. Iman kepada rasul-rasul. Ada saya sebutkan di situ riwayatnya. Jadi rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu semuanya mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik, penyembahan kepada patung, pohon, batu, kubur, jimat, kemudian juga kepada bintang, matahari, semua ditinggalkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, innani bara'um mimma tusyrikun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil alam raji'un. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang mereka sembah selain Allah, aku berlepas diri. Kecuali zat yang menciptakan aku, yaitu Allah SWT. Karena Allah akan menunjuki aku. Dan Allah jadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, itu tetap pada anak keturunannya. Wajala kalimatan baqiyan fi aqwila agar mereka kembali kepada kalimat ini. Jadi para nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah dan melarang dari taghut. Makanya Islam kita nggak akan sempurna kecuali kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah dan kita barok kepada semua yang disembah selain Allah. Itu perhatikan. Nggak akan sempurna tauhid kita kepada Allah kecuali kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menunjukkan semua bentuk ibadah kepada Allah dan berlepas diri dari semua yang disembah oleh manusia kepada selain Allah. Wajib itu.